Halo, kembali lagi di channel Ramalan Saham. Kali ini kita akan membahas grup Indofood yang sebenarnya mau bagi dividen ya. Dibagi dividennya tuh kumulatifnya tanggal pencatatannya kalau nggak salah tanggal 6 nanti, berarti hari Senin. Jadi kalau kamu mau mendapatkan dividen ini, kamu harus punya si saham Indofood ini di penutupan tanggal 6. Coba kalau benar nggak? Oh iya betul. Tanggal 6 dan di tanggal 6 kamu harus punya, di tanggal 7 ya nggak apa-apa kalau udah nggak punya gitu. Nah, kita akan membahas gitu ya si dua dividen ini. Jadi sama jadwalnya mereka. Nah, ini adalah harga penutupan di tanggal 3 September sekarang ya. Ada di sini si INDF dia membagi dividen 278, sedangkan ICBP dia membagikan dividen 215. Ini adalah yieldnya ya. Yield dividen tuh kayak untungnya dividen lah gitu. Jadi sebetulnya kalau kamu memang membeli di hari besok gitu ya, biasanya kamu ya langsung otomatis dapat untung ini gitu. Tapi ini ada pajak ya, pajak 15%. Nah, sekarang kita bedanya apa sih gitu ya si CBP dan si NDF ini gitu bagi kalian yang belum tahu gitu ya. Nah, biasanya tuh banyak yang masih belum tahu sih gitu ya. Nah, ini adalah biasa tuh setiap tahun akhir tahun tuh tahun 2020 si perusahaan-perusahaan tuh akan membagikan dividen, yaitu hasil bagi hasil, tapi nggak semuanya dibagikan sebagai dividen. Biasanya ada berapa persen yang dibagikan ke dividen pemegang saham, ada berapa persen yang akan digunakan untuk sebagai laba ditahan. Jadi uangnya tuh diputerin lagi di bisnis lah seperti itu. Nah, kita akan bahas ya si perbedaan si INDF dan ICBP ini. Jadi kalian bisa memilih sebetulnya di antara dua ini kalau saya hitung-hitung sih dia sebetulnya dua saham ini masih under value ya kalau untuk sekarang gitu, dan dibanding Unilever saya lebih memilih si Indofood Group ini. Nah, ini adalah ICBP ya. ICBP itu adalah anak perusahaan dari INDF. Jadi INDF lebih besar daripada ICBP gitu ya. Nah, si ICBP ini dimiliki 80% sahamnya oleh si Indofood dan publik adalah 19,47%. Nah, sedangkan Indofood merupakan parent company. Nah, ini Indofood dia holding company-nya si grup Salim ini ya, disebutnya First Pacific Company Limited, dan publik punya lebih banyak di INDF ini. Nah, perbedaannya apa gitu. Nah, perbedaannya ada di sini. Jadi kalau kita melihat yang namanya ICBP itu mempunyai si 6 divisi ini, dia membaginya ke 6 divisi ini. Dan brand-brand yang termasuk di ICBP adalah ini saja gitu. Nah, perbedaannya apa? Kalau kalau di INDF dia mempunyai struktur perusahaan dan produk yang lebih banyak gitu, karena di INDF dia mencakup si ini nih, ICBP itu hanya di sini, Consumer Branded Product Group, ini adalah ICBP. Nah, ternyata di INDF ada grup si Bogasari, ini adalah tepung-tepung teriguan, ada distribusinya. Lalu ini adalah sawit, sawit tuh yang apa ya, yang minyak-minyak bimoli seperti itu. Dan produknya, nah dia lebih banyak. Nah, jadi kalau tadi si ICBP ada yang di atas ini, nah ini adalah produk total dari si INDF. Seperti itu. Nah, kalau dilihat gitu ya, di antara dua perusahaan ini gitu, mana sih yang lebih bagus gitu ya, tergantung itu mas selera masing-masing sih ya gitu. Cuman kalau kita lihat misalnya dibahas di grafiknya aja sedikit gitu ya, sebetulnya dua ini memang dihitung under value, tapi kalau untuk discounted rate si INDF ini lebih tinggi kalau menurut saya dibandingkan dengan si ICBP. Ya, tapi keduanya dia masih berada di sideways ini ya. Ini highestnya, tapi memang ini sudah cukup lama ya, cuma naik turun aja gitu si grupnya Indofood ini. Tapi menurut saya sih itu kesempatan gitu ya, kalau memang si publik udah nge-value nya cukup tinggi, dia bakal ada kesempatan naik. Mari kita lihat yang si ICBP. Ini agak clouding ya. Nah, ICBP juga sama. Dia masih dalam downtrend gede, masih belum ini, tapi di sini udah mulai kelihatan konsolidasi, dan tunggu aja gitu ya tanggalnya naik gitu. Dan ini juga adalah salah satu saham yang layak kalian beli. Oke, sekian dulu, terima kasih.